Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Lagi banyakkah yang mau present pagi ini? Insya Allah, Pak, Nah, ingin oke, presentasi. Banyak, Pak. banyak ya. Pak, Oke, minggu kemarin aku udah kirim, Pak, tapi lupa presentasi. oke, oke. Oke, good, good. Ah, kita absensi dulu. Oke. Absensinya ada latihan soal, tapi nggak apa-apa. Ini latihan soalnya. Jadi kalian coba baca dulu latihan soalnya. Saya ketutup sebentar ya, izin 15 menit ya. Sekalian sambil dipersiapkan yang belum 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 kurang dikit. Soal dua. Jadi saya izin sebentar. Karena 15 menit, maka 5 sampai 15 menit ya. Masih apa namanya? Kajian belum. Oke, saya izin sebentar ya. Tinggal dibaca dulu soalnya, terus itunya diisi, absensinya. Saya izin sebentar.
Oke, baik. Kita mulai. Siapa yang mau pertama presentasi? Izin Pak, saya aja Pak. Oke, baik. Romli, silakan. Oke, izin share screen ya Pak. Ya. Saya matiin screen. Ikut. Permisi Pak, latihannya itu dikumpulin gimana Pak ya? Nggak perlu dikumpulin sih, kalian kerjain aja pokoknya. Oh, baik Pak. Oke, baik Pak. Perkenalkan saya Romi dari Informatika. Pada kesempatan ini saya akan coba membedah sebuah jurnal yang berkaitan dengan kriptografi. Yang mana jurnalnya itu tahun 2020, itu masih di bawah 5 tahun yang kemarin gitu Pak. Oke, kita mulai saja. Yang akan coba saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu pertama tentang jurnalnya apa, yang kedua adalah tentang abstrak dari jurnal yang ini akan kita bahas. Kemudian di kesempatan ini saya coba mempersingkat dan mempermudah penjelasan dari jurnal tersebut, jadi tidak mengikuti struktur jurnalnya seperti metodologi dan lain-lain. Tapi saya coba rangkum, hasil rangkuman saya itu, saya melihat poin paling penting itu ada pada struktur perancangannya dan prosesnya seperti apa. Di akhir nanti juga saya akan berikan contoh versi saya sendiri. Mohon maaf Pak, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Jelas ya. Oke, baik, saya lanjutkan ya Pak. Nah, jadi jurnal yang akan saya bahas adalah ini jurnal dari Politeknik Ujung Pandang. Itu ditulis oleh Saudara Taufikur Rahman, Saudara Irawan, dan Saudara Irfan tahun 2020 dengan judul Perancangan Sistem Tanda Tangan Digital. Jurnal ini saya pilih karena cukup relate dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang kriptografi, dan juga cukup relate dengan diri saya sendiri, karena kebetulan saya juga merancang sistem tanda tangan digital. Gitu. Nanti saya coba perlihatkan contoh sistem tanda tangan digital yang coba saya rancang gitu. Oke, nah kita mulai dari abstraknya. Kita akan bahas abstraknya dari jurnalnya Saudara Taufikur Rahman ini. Nah, pada abstrak ini, Saudara Taufikur Rahman tuh mencoba menjelaskan gagasannya, yaitu tentang metode pengiriman file dari satu device ke device lain, gitu. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa file itu biasanya dikirim secara langsung, ya, dari satu komputer ke komputer lain. Nah, dengan metode pengiriman seperti ini, itu akan sangat rentan terjadinya modifikasi pada file ini. Gitu. Bisa dari level device-nya sendiri, gitu, atau misalnya bisa dari level jaringan LAN-nya, gitu. Jadi dibajak di tengah jalan, gitu, atau mungkin rusak dengan secara tidak sengaja aja gitu. Ya, kalau misalnya dokumennya itu sekedar rusak sampai tidak bisa dibaca, atau misalnya disisipkan program tambahan di dalamnya, mungkin kerugian yang akan terjadi itu hanya device-nya rusak atau datanya hilang gitu. Tidak ada konsekuensi secara hukum gitu. Tapi kalau misalnya modifikasi itu terjadi pada klausul-klausul perjanjian yang ada di dalam dokumen itu, misalnya pasal-pasal perjanjian gitu, itu nanti kerugiannya itu akan sangat besar. Kerugiannya itu adalah kerugian sistemik gitu, dampak secara hukum. Nah, maka dari itulah Saudara Taufikur Rahman pada jurnal ini memberikan gagasannya adalah untuk menggunakan CA atau Certificate Authority untuk menandatangani sebuah dokumen. Jadi sebenarnya CA ini, Certificate Authority ini, peruntukannya bukan hanya untuk menandatangani dokumen ya. Ini menurut sepengetahuan saya sendiri, tidak dibahas di dalam jurnal tadi. Tapi CA ini sebenarnya peruntukannya bukan hanya untuk tanda tangan digital. Banyak hal yang berurusan dengan kriptografi juga menggunakan CA, seperti HTTPS misalnya. Atau misalnya kita mencoba remote server. Remote ke server menggunakan SSH itu juga public key dan private key-nya bisa diterbitkan oleh Certificate Authority. Jadi Certificate Authority ini peruntukannya sangat banyak. Nah, dalam hal ini, Saudara Taufikur Rahman
melihat hubungannya dengan tanda tangan digital seperti itu. Nah, jika kita menggunakan fasilitator CA di sini, maka device pertama, nih user pertama itu akan mengirimkan filenya kepada CA. Gitu. Singkatnya seperti itu. Proses detailnya nanti akan kita bahas di tahapan selanjutnya. Singkatnya, dokumen itu dikirim ke CA. Nah, CA akan menandatangani dokumen ini menggunakan private key atau sertifikatnya si user satu ini. Gitu. Nah, di sana dokumennya akan dihash, akan ditandatangani lah istilahnya, di sign gitu, baru akan dikembalikan kepada user ini. Gitu. Nah, jadi dokumen yang file yang dikembalikan itu adalah dokumen aslinya beserta hashnya atau hashnya saja itu juga bisa. Atau dalam proses detailnya bahkan dokumen itu nggak perlu dikirim ke CA itu bisa. Hanya request ininya saja gitu, sertifikatnya saja itu juga bisa. Tapi ilustrasinya lebih kurang seperti ini, bahwa CA itu berperan dalam menciptakan hash atau sign dari sebuah dokumen. Barulah nanti dokumen beserta hashnya itu dikirim ke penerima seperti itu. Nah, dalam proses pengiriman ini, kalau dokumennya itu misalnya Microsoft Word gitu ya, docx atau video misalnya atau Excel, nah itu yang dikirim itu harus dua-duanya, file aslinya dan file tanda tangannya. Tapi kalau khusus untuk PDF itu kebetulan PDF itu memiliki protokol untuk menyisipkan sign itu atau hash itu di dalam PDF-nya langsung. Jadi filenya tetap hanya satu buah saja gitu. Nah, sampai di tempat tujuan barulah komputer 2 ini memvalidasi itu ke CA. Dikirim dokumennya, dikirim hashnya, tolong dong dicek ini cocok nggak gitu. Nah, diproses di dalam CA, barulah CA ngasih kabar. Ini dokumennya masih sama, masih tidak dimodifikasi sama sekali, atau ini dokumennya sudah berubah. Seperti itu. Nah, inilah abstrak yang dijelaskan oleh Saudara Taufikur Rahman. Nah, dari abstrak ini, beliau coba merancang sebuah sistem tanda tangan digitalnya sendiri. Ya. Nah, strukturnya seperti apa? Strukturnya lebih kurang seperti ini, hasil perancangannya Saudara Taufikur Rahman pada jurnal ini. Struktur ini bukanlah struktur yang baku, gitu. Setiap rancangan tanda tangan sistem tanda tangan digital itu bisa berbeda-beda. Kebetulan Saudara Taufikur Rahman konsepnya seperti ini. Tapi kebetulan seperti di Privy ID atau misalnya seperti yang coba saya bikin di Diskominfo Tangerang Selatan, agak berbeda strukturnya gitu. Tapi struktur seperti ini pun sebenarnya sudah dianggap bagus gitu, karena ini cukup simple tapi sudah memenuhi beberapa standar. Nah, prosesnya seperti apa? Strukturnya seperti apa? Strukturnya itu adalah user itu akan berkomunikasi dan mendaftarkan dirinya ke CA, Certificate Authority. Tapi user itu tidak bisa mendaftarkan dirinya secara langsung. Gitu. Kayak misalnya kita register di Instagram, di Twitter, itu kan kita bisa daftar sendiri oleh diri kita sendiri, itu bisa. Tapi dalam kasusnya sistem tanda tangan digital, user itu tidak boleh mendaftarkan dirinya secara langsung ke CA. Karena di dalam CA itu, dalam Certificate Authority itu, nantinya kan user itu dianggap benar dan bisa memvalidasi sebuah kebenaran. Artinya user itu harus orang yang benar-benar dirinya sendiri. Kalau dia mendaftarkan dirinya sendiri ke CA tanpa perantara, tentunya nanti akan ada fake account, second account. Ya, kita tidak bisa tahu ini beneran orang itu atau tidak. Bisa aja si hacker itu sendiri mendaftarkan dirinya atas nama orang lain, sehingga file yang dia modifikasi dianggap benar juga gitu. Nah, maka dalam perancangan ini dibutuhkan yang namanya RE, Register Authority. Jadi user itu harus divalidasi dulu oleh RE ini. Jadi dia ngisi form, terus dicek sama RE. Nama saya Romi gitu misalnya. Ah, kamu beneran Romi. Mana KTP-nya? Coba lihat fotonya, sama nggak sama wajahnya gitu. Di beneran dicek. Nah, kalau memang benar orang ini dan dia belum pernah punya akun sebelumnya, barulah dia didaftarkan ke dalam CA. Nah, kayak gitu. Jadi setelah di CA ini dia terdaftar, baru CA-nya ngasih tahu nih username password-nya, barulah user itu bisa login ke website publik. Nah, website publik ini bagian yang sama juga sebenarnya dari sistem yang dipakai oleh RE ini, tapi dia sudah bisa berkomunikasi secara langsung dengan CA. Ya, karena dia udah tervalidasi gitu kan, jadi dia bisa komunikasi secara langsung, tidak membutuhkan RE lagi. Nah, dia komunikasi seperti apa? Salah satunya dia bisa request private key-nya, dia bisa download sertifikat yang sudah ditandatangani dengan private key itu, dan lain-lain.
Ya, ini strukturnya, arsitekturnya lebih kurang seperti ini. Nah, kemudian untuk proses tanda tangan itu sendiri seperti apa? Jadi dalam pembahasan ini, dalam pembahasannya, di dalam jurnal itu, Saudara Taufik Rahman menjelaskan proses sebuah dokumen ditandatangani. Nah, proses ini sebenarnya proses yang baku, proses yang sama yang terjadi di sistem tanda tangan digital manapun, prosesnya memang seperti ini. Ini sudah ada protokolnya gitu, sudah ada tahapan protokolnya yang memang tahapannya itu harus seperti ini gitu. Jadi semua sistem tanda tangan digital pasti sama. Prosesnya itu seperti apa? Jadi dokumen yang ingin ditandatangani itu akan dihash menggunakan private key-nya si user tadi. Nah, jadi akan ada private key dan public key ya. Ini pasangan kunci asimetris yang ibaratnya itu kita kayak main sandi-sandian, tapi sandi-sandiannya itu untuk menyandikan dan memecahkan sandinya itu menggunakan kunci yang berbeda. Untuk menyandikan kita pakai private key, untuk memecahkan sandinya kita menggunakan public key gitu. Nah, maka disandikanlah dokumen ini, dihashlah dokumen ini menggunakan private key-nya orang itu. Sehingga akan menjadi dua file nantinya, dokumen aslinya dan file hash-nya, file sign-nya gitu. Khusus untuk PDF, file sign-nya itu bisa disisipkan lagi ke file aslinya, sehingga hanya menjadi satu file PDF baru yang signet gitu. Tapi kalau selain PDF ya, misal yang dikirim itu mau video atau email, nah itu harus terpisah, emailnya sendiri, hash-nya sendiri gitu. Contohnya itu misalnya kalau kita ngirim dokumen PDF yang sudah signet itu hanya PDF-nya saja. Tapi kalau misalkan email yang ditandatangani, contohnya itu yang paling sering adalah emailnya dari Prof. Ono. Itu kalau email dari Prof. Ono, beberapa itu ada yang di-hash gitu. Sehingga kita harus punya public key-nya Pak Ono untuk ngecek gitu kan. Kayak gitu. Atau video lah misalnya kalau kita kirim, nah itu filenya jadi terpisah antara yang ditandatangani dan file aslinya. Barulah kedua file itu, ya, file aslinya dan file hashnya dikirim ke penerima. Nah, sampai di penerima, ini akan terjadi dua proses secara bersamaan. Proses pertama adalah dokumen yang sama di-hash lagi, sambil sandi yang tadi dikirimkan, itu dicek menggunakan public key-nya. Dipecahkan sandinya menggunakan public key. Nah, baru disamain, ini cocok nggak gitu. Kalau misalkan nggak cocok kedua proses itu, ini berarti ada kesalahan nih, berarti filenya sudah tidak file yang sama lagi. Nah, maka disitulah kita bisa tahu sebuah file telah dimodifikasi atau tidak pernah dimodifikasi. Nah, itulah proses yang terjadi di dalam proses penandatanganan dokumen itu. Nah, selanjutnya kan saya coba berikan contoh ya, terakhir. Ini contoh versi saya sendiri. Oke, kita coba ini ya, coba kita kita lihat filenya. Di sini saya siapkan sebuah file yang telah ditandatangani menggunakan sertifikat authority di PT Indonesia Cyber Center ini. Ini di perusahaan saya sendiri. Jadi dokumen ini dibukanya pakai Adobe Acrobat ya. Dalam jurnal tadi juga Saudara Taufikur Rahman itu membuka dokumen ini menggunakan Adobe Acrobat. Kenapa menggunakan Adobe Acrobat? Adobe Acrobat Reader ya. Karena kalau kita membukanya menggunakan Adobe Acrobat, kita bisa tahu sebuah dokumen itu ditandatangani secara digital atau tidak. Karena kalau dilihat secara fisik ini sama aja, nggak ada perbedaannya. Ya, ini tulisan-tulisan yang bisa dibikin-bikin aja. Kita ngeklaim ini ditandatangani secara digital ya, benar atau tidaknya nggak tahu gitu. Nah, kalau kita buka pakai Adobe Acrobat, kita bisa klik kanan. Nih, klik kanan kita bisa lihat propertiesnya, gitu. Nah ini ada issued-nya, ya penerbitnya siapa, ada subjeknya yang nandatangani siapa. Kalau penerbitnya ini berarti si E-nya. Yang mengelola semua sertifikat itu siapa. Tapi kalau subjek ini dokumen ditandatangani pakai sertifikatnya siapa. Nah itu. Jadi ketahuan. Kayak gitu, subjeknya apa, issued-nya siapa. Tapi kalau kita bukanya pakai Chrome, ya coba kita tutup dulu. Nah Chrome kan juga bisa ya untuk buka dokumen PDF. Coba tutup. Kita coba buka pakai Chrome. Oke, kalau di Chrome tampilannya sama secara visual ya. Tapi kalau kita klik kanan tuh nggak ada, nggak bisa. Kita nggak bisa tahu ini dokumen ditandatangani secara digital atau tidak gitu. Ya, jadi perannya Adobe Acrobat itu lebih ke melihat tanda tangannya secara digital, bukan menvalidasi.
Kalau memvalidasi tetap harus ada peran CA lagi di situ, gitu. Ya. Nah, begitupun dengan sistem tanda tangan digital yang saya bikin di Diskominfo Tangerang Selatan, prosesnya juga seperti ini, sama kayak gitu. Jadi dokumen-dokumen yang ditandatangani itu bisa diklik kanan, dilihat propertiesnya, ini ditandatangani oleh siapa, dan bisa divalidasi lagi ke sistem. Ini dokumen pernah dimodifikasi atau tidak. Nah, lebih kurang itu pembahasan yang dibahas oleh jurnalnya Saudara Taufikur Rahman. Jurnalnya itu bisa dilihat di sini. Kita ke lihat file explore-nya. Nah, ini jurnalnya yang ini. Nah, ini jurnal aslinya dari beliau. Nah, saya lihat dari sini, dari sudut pandang saya sendiri, jurnal ini pembahasannya sudah cukup lengkap, mulai dari proses, arsitektur, sampai hasilnya seperti apa, gitu. Nah, tapi mungkin menurut saya kesimpulan dan sarannya di sini masih terlalu umum gitu. Menurut saya mungkin kesimpulan dan sarannya adalah bagaimana penggunaan sertifikat authority itu sendiri untuk penandatanganan dokumen secara digital itu harus menjadi sesuatu yang wajib gitu. Karena dengan cara inilah kita bisa menghindari potensi-potensi masalah yang terjadi ketika kita ngirim dokumen secara digital. Lebih kurang seperti itu Pak presentasi saya tentang pembahasan pembedahan review jurnal terkait kriptografi. Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Romi. Bagus, bagus. Tepuk tangannya buat Romi ya. Apa namanya? Good. Ada yang bahas tentang digital, sebelumnya masih tentang kriptografi. Ya, cukup related ya. Yang pengen saya tambahin, kenapa si Adobe itu bisa ngelihat bedanya. Karena memang si Adobe sendiri yang apa namanya bisa dibilang secara free dia itu bisa kasih apa sih namanya, kasih apa namanya fitur buat tanda tangan digital sih, seperti itu. Kenapa ya bisa dibilang salah satu kenapa dia bisa, karena memang secara fitur dia juga punya. Akhirnya kita bisa lihat perbedaan antara yang sudah ditandatangan apa enggak sih. Kurang lebih seperti itu, karena memang ada beberapa company di luar sana yang mana menggunakan tanda tangan digital hanya istilahnya buat internal aja ya, bukan buat publik ya. Jadi untuk mempercepat proses, untuk mempercepat approval internal gitu, yang mana mungkin sekenap di internalnya secara security-nya udah bagus, secara apa namanya manajemennya udah oke. Nah, itu bisa pakai fitur gratisnya punyanya si Adobe, karena kantor saya pakai juga di situ. Jadi biasanya kalau ada buat pembelian apa sih namanya, pembelian buat barang-barang buat consumable operasional personal kantor, yang istilahnya kayak buat beli mouse, kayak buat beli baterai lah, atau beberapa perbaikan device. Nah, itu masih buat pakai internal, maksudnya buat approval antar internal aja gitu. Yang mana istilahnya namanya orang internal berapa sih gitu ya, paling banyak berapa sih orangnya gitu. Jadi nggak ini, jadi masih relatif ya, masih tahap wajar untuk pakai. Oke, terima kasih Romi. Penjelasannya bagus, jelas. Gamblang. Jangan lupa di-upload juga di e-learning juga untuk ininya PowerPoint dan jurnalnya. Selanjutnya, La Romi. Saya Pak, izin ingin presentasi Pak. Oke, baik. Syahrul Faiz, silakan Syahrul. Baik Pak. Izin saya screen Pak. Iya. Baik, oke. Perkenalkan,
Nama saya Syahrul Faisal Hamdani. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal. Kayaknya kurang, jadi review ya. Ada di typo. Judulnya Survei tentang Algoritma Kriptografi Asimetris, dibuat oleh Trias Hevianto Saputro, Nur Hidayati, dan EIH Ujianto. Baik, mereka membuat jurnal ini mencantumkan keywordnya ya. Pertama ada kriptografi, kemudian enkripsi, dekripsi, dan public key. Oke, abstrak. Keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam penyimpanan dan pengiriman data atau pesan. Salah satu cara untuk mengamankan dokumen adalah dengan menggunakan algoritma kriptografi. Seperti tadi yang telah disampaikan juga kan oleh Bang Rumi. Kemudian kriptografi berdasarkan menjadi dua, yaitu kriptografi simetris dan asimetris. Nah, algoritma enkripsi asimetris termasuk reverse Samir Edelman atau RSA. Ntar akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian Diffie-Hellman, Digital Secure Algorithm DSA, XTR, kemudian Elliptic Port Cryptography SEC, dan El-Gamal Encryption System atau ESS. Dalam makalah atau jurnal ini akan melakukan survei paper terkait algoritma enkripsi asimetris. Nah, implementasi kriptografi asimetris dapat dikembangkan menggunakan algoritma tersebut. Nah, kemudian pendahuluan, keamanan data dan pesan penting untuk mencegah akses ilegal, pemecahan masalah, pengungkapan, gangguan, penyesuaian sumber jaringan komputer. Kriptografi adalah salah satu komponen penting untuk mencapai keamanan tersebut, yang digunakan untuk komunikasi dan transmisi informasi melalui layanan keamanan. Kriptografi juga dibedakan berdasarkan jenis kuncinya, menjadi kriptografi simetris dan asimetris. Jadi ada dua gitu. Kunci simetris menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Nah, di sisi lain ada juga kunci asimetris itu. Ya, kunci asimetris ini menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsi. Nanti akan saya demokan lebih lanjut ya terkait kriptografi asimetris ini. Nah, proses enkripsi menggunakan kunci publik, sedangkan proses dekripsi menggunakan kunci private. Umumnya, algoritma kriptografi asimetris dianggap lebih kuat dalam keamanannya dibanding dengan Abbott dan Gurwitz pada tahun 2018 di jurnal ini. Kemudian ini ada bagian ya, tadi yang telah saya sebutkan, kriptografi ini berdasarkan prosesnya ada yang simetris dan asimetris gitu. Tadi kalau simetris itu jadi antara kunci dengan gembok itu ini memiliki susunan yang sama gitu. Akan tapi kalau asimetris antara kunci dan gemboknya ini berbeda gitu. Nanti bisa dijelaskan di selanjutnya gitu, ada public key dan private key misalnya. Kriptografi simetris dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Algoritma aliran stream, algoritma aliran atau stream chippers, dan algoritma block chippers. Algoritma aliran berfokus pada pengkodean bit atau byte data secara individu. Bit atau byte data per blok menurut Irawan tahun 2017. Nah, asimetris ini ada ini ya RSA, kemudian Diffie-Hellman, Digital Secure, dan lain-lain gitu. Kemudian pertanyaannya apa itu asimetris? Nah, asimetris dalam konteks kriptografi mengacu pada sistem kriptografi kunci public key kriptografi yang melibatkan penggunaan dua kunci yang berbeda, yaitu kunci publik dan kunci pribadi. Ya, yang telah saya tadi sebutkan,
public key dan private key gitu. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi pesan, sedangkan kunci pribadi atau private key digunakan untuk mendekripsi pesan yang telah dienkripsi. Dalam sistem asimetris, kunci publik dapat dibagikan kepada siapapun, sementara kunci pribadi atau private key harus tetap rahasia dan hanya diketahui oleh pemiliknya. Nah, ini bisa jadi bahan survei bacaan kita ya, survei literatur terkait kriptografi apa saja yang menggunakan proses asimetris ataupun memiliki proses asimetris. Pertama ada RSA, kemudian ada DSE, kemudian ada SEC, kemudian ada XTR, dan yang kelima adalah IES. Yang RSA itu Registered Securities Analyst, kemudian DSE Digital Signature Algorithm, mungkin yang tadi dipresentasikan oleh Bang Romi ya, sertifikat digital itu CA, Certificate Authority. Kemudian SEC, Elliptic Cryptography, XTR, Efficient and Compact Subgroup, dan ES, Escrow Encryption Standard. Nah, RSA adalah sebuah algoritma kriptografi yang digunakan untuk enkripsi dan tiga orang penemunya, yaitu Ron Ripes, Adi Samir, dan Leonard Ademel. RSA menggunakan konsep dasar dalam matematika, yaitu faktorisasi bilangan bulat yang sulit. Algoritma ini mengandalkan pada penggunaan sepasang kunci, yaitu kunci public dan kunci private, public key dan private key. Kunci public ini digunakan untuk mengenkripsi data, sedangkan kunci private digunakan untuk mendekripsinya. Nah, keunggulan RSA ini terletak pada tingkat keamanan yang tinggi, terutama ketika bilangan yang digunakan sangat besar. RSA digunakan secara luas dalam keamanan komunikasi online seperti dalam protokol HTTPS untuk melindungi transmisi data di internet ya. Seperti enkripsinya website ya di SSL misalnya itu menggunakan protokol RSA juga gitu. Atau menggunakan kriptografi RSA. Kemudian ada DSE, Digital Signature Algorithm. Kriptografi yang digunakan untuk menandatangani digital. DSE ini dirancang untuk memastikan integritas, keaslian, dan non-repudiasi data. Algoritma ini menggunakan konsep matematika yang berbasis pada operasi modulu dan fungsi hash. Dalam DSE, pengguna memiliki sepasang kunci, yaitu kunci private dan kunci public. Kunci private digunakan untuk menghasilkan tanda tangan digital, sementara kunci public digunakan untuk memverifikasi tanda tangan tersebut. DSE juga mengandalkan pada bilangan prima yang sangat besar untuk memperkuat keamanan. DSE ini banyak digunakan dalam protokol keamanan seperti SSL ataupun TLS untuk melindungi integritas data dan autentikasi pengguna. Ini sertifikat digital ya. Atau tadi yang kata Bang Romi, CA, Certificate Authority. Kemudian ada XTR, Efficient and Compact Subgroup. XTR ini merupakan singkatan dari Efficient and Compact Subgroup Trace Representation, yang merupakan skema kriptografi yang diperkenalkan oleh Arjen Lenstra pada tahun 2000. Ini adalah kerangka matematis yang menyediakan cara yang efisien dan aman untuk melakukan operasi kriptografi, terutama dalam konteks kriptografi kurva elliptik (SEC). Nah, kemudian ada IES, Escrow Encryption Standard. IES ini adalah sebuah standar enkripsi yang dikembangkan oleh National Security Agency (NSA) Amerika Serikat pada tahun 1994. Tujuan utama IES ini adalah untuk memberikan mekanisme penyimpanan bersama (escrow) dalam sistem enkripsi, di mana pihak ketiga yang terpercaya dapat mengakses pesan terenkripsi jika diperlukan oleh pihak berwenang, seperti hukum atau keamanan nasional. Kemudian, perkembangan kriptografi asimetris bisa dilihat algoritma RSA menggunakan kunci publik dan pribadi untuk mengenkripsi dan mendekripsi data, serta menyediakan untuk autentikasi. Meskipun RSA memiliki kelemahan dalam pemrosesan yang lambat, metode kombinasi RSA dengan DSE dapat meningkatkan waktu komputasi. Selain itu, teks juga membahas tentang penggunaan Elliptic Curve Cryptography (SEC) sebagai alternatif RSA dengan untuk kunci yang lebih kecil.
Beberapa penelitian mengusulkan modifikasi dan pendekatan baru untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan algoritma RSA dan HCC. Terakhir, teks juga menyebutkan tentang algoritma XTR yang memiliki kecepatan yang tinggi dan ukuran kunci yang kecil, serta keunggulan dalam keamanan dibandingkan dengan elliptic curve isomorphic. Nah, kemudian kesimpulan dan saran, kriptografi asimetris ini atau enkripsi kunci publik merupakan topik yang menarik dan masih luas untuk diteliti. Paper ini melakukan survei terkait dengan kriptografi enkripsi kunci publik. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mengkaji lebih dalam salah satu algoritma enkripsi kunci publik dengan mengimplementasikannya dalam bentuk perangkat lunak. Seperti tadi, misalnya saudara Bang Romi telah mempresentasikan tentang kriptografi DSA gitu, tentang digital signature ataupun di bahasa Bang Romi tadi ada bahasa CA, Certificate Authority. Ya seperti itu. Kemudian saya akan mendemokan ataupun memberikan contoh ya, seperti apa bentuk misalnya dari RSA gitu, dan apakah benar ada public key dan private key gitu, dan apa kegunaannya gitu. Misalnya contoh di sini saya memiliki cPanel gitu, cPanel untuk hosting website. Di cPanel ini ada yang namanya SSH access gitu. Nah, di mana ketika misalnya SSH access ini ingin digunakan, maka di sini harus memiliki public key dan private key dari satu terminal gitu, ataupun satu device tertentu gitu. Nah, maka di sini saya menggunakan kriptografi RSA gitu ya. Nah, bisa dilihat di terminal saya. Nah, di sini ada ID RSA dan juga ada ID RSA.pub gitu. Nah, ID RSA ini merupakan kriptografi private key gitu. Bisa kita lihat ketika kita cap ya. Nah, ini merupakan private key gitu. Begin open SSH private key. Nah, ini akan dicocokkan ketika sudah sampai gitu ke hosting cPanel saya gitu. Nah, bisa dilihat juga ID RSA-nya yang .pub ataupun yang public gitu. Nah, jadi seperti itu contohnya. Nah, ini merupakan kriptografi yang bisa dibilang keamanannya cukup tinggi gitu, karena public key itu kemudian tidak memiliki private key, maka data tersebut atau misalnya contoh tadi cPanel itu tidak bisa diakses oleh orang lain gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Fahmi. Oke, baik. Terima kasih Sahrul ya. Tangan dulu. Oke, jadi apa poin yang kita bisa ambil tadi dari ininya bagus untuk apa namanya kriptografi asimetris dan simetris tadi ya. Dan kalian juga bisa lihat untuk kenapa ada sebuah jurnal judulnya review ya, review algorithm. Nah, itu yang salah satu yang bisa trik ya, salah satu trik yang mana itu tuh pun masih bisa diterima ya sama para penguji ya. Yang mana kalau kita bikin jurnal, kita bisa ambil beberapa jurnal dari orang pernah buat, terus kita buat reviewnya. Cuman paling enggak kalian tahu jurnal itu bukan jurnalnya, tahu cara kerja dari setiap jurnal tersebut gitu ya. Dan kalian bisa kasih masukan, kesimpulan, ataupun kalian bisa pakai beberapa jurnal tersebut untuk dikombinasikan dengan kalian punya data gitu. Misalkan tadi tentang kriptografi ada 4 atau 5, kalian pakai kombinasikan dengan misalkan dengan data yang kecil
sedang, besar. Nah, di situ hasilnya bisa kalian paparkan juga. Dan itu juga biasanya terkadang beberapa, kalau dulu waktu saya mungkin biasanya pas di S2 sih, S2, S3, S2, S3 sih. Biasanya ketika S2, S3 itu ada beberapa dari dosen pembimbingnya itu apa namanya, mereka tuh udah punya ini ya, udah punya kerangka bukan kerangka penelitian. Biasanya mereka udah punya penelitian sendiri gitu. Terkadang biasanya suka ditawarkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengerjakan eh, tesis atau disertasinya. Kalau S1 mungkin ada juga, tapi saya waktu S1 belum pernah ngerasain. Jadi saya buat sendiri. Nah, pas waktu S2 saya ditawarin, jadi ikut. Nah, di mana ketika hasil itu ada, itu bisa di-compare dengan penelitian-penelitian dia nanti. Hasilnya apa? Jurnal yang keluar. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Faiz. Saarul Faiz. Selanjutnya, yang lain. Belum di unmute. Oke, thank you. Sorry, maaf. Jadi kamu mute ya tadi ya? Rasanya di unmute. Oh, baru ini lagi. Oke, yang lain. Setelah Ahmad, setelah Sahrul, ada Saad atau Abdul Rahman? Saya, Pak. Oke, Diaski. Boleh, silakan. Ya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Baik. Jangan kaget ya kalau tiba-tiba saya agak tutup kamera. Kadang beberapa kayak tadi apa namanya, kayaknya koneksinya agak ini, jadi agak tutup kamera supaya lebih lancar aja. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini saya Diaski Atta Putra Wijaya ingin mempresentasikan review jurnal. Jadi jurnal yang saya ambil itu judulnya itu Implementasi Kriptografi Pengamanan Data pada Pesan Teks Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard. Jadi jurnal ini ditulis oleh Fresley Nanda Pobokari, Indah Fitriastuti, Awang Harsa, Frida Laksana. Jadi pembahasan jurnal ini yang berjudul Implementasi Kriptografi Pengamanan Data pada Pesan Teks Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard ini menjelaskan mengembangkan sebuah sistem keamanan data dengan menggunakan kombinasi kriptografi. Algoritma yang digunakan dalam jurnal ini adalah Advanced Encryption Standard. Dan hasil dari penelitian ini, pengguna dapat menginskripsi pesan teks, kemudian hasilnya akan disimpan menjadi sebuah file dokumen, dan dokumen yang diinskripsi akan dikompresi dan disembunyikan pada sebuah file citra atau gambar supaya keamanan informasi dapat terjaga keamanannya. Dalam jurnal ini ada dua metode, yaitu kriptografi menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard atau disingkatnya AES, dan steganografi. AES ini blok ciphertext simetrik yang dapat mengekskripsi encipher dan deskripsi informasi. Algoritma AES ini menggunakan kunci kriptografi 128, 192, dan 256 bits untuk menginskripsi dan deskripsi pada blok 128 bits. Steganografi adalah seni menyembunyikan pesan rahasia sedemikian rupa sehingga tidak terdeteksi oleh indera manusia. Dalam steganografi digital, pesan rahasia disembunyikan dalam media digital seperti citra, suara, teks, atau video. Perbedaan utama antara steganografi dan kriptografi terletak pada hasil keluarannya. Hasil dari kriptografi berbeda dari bentuk aslinya yang biasanya terlihat acak, sedangkan steganografi mempertahankan bentuk dan persepsi yang sama dengan bentuk aslinya bagi manusia tetapi tidak untuk perangkat pengolah digital lainnya. Penjelasan pada tabel. Proses enkripsi AES melibatkan blok-blok data dan kunci yang dioperasikan dalam bentuk array. Setiap blok data disebut state mengalami tahap at round case, subbytes, shift row, dan mix columns. Tahap-tahap ini diulang kecuali mix column pada tahap terakhir. Proses deskripsi adalah
balikan dari enkripsi. Sub-key diperlukan untuk setiap tahap. Jumlah kunci yang diperlukan bisa mencapai ribuan bit. Sementara kunci default 128 sampai 256 bit. Total sub-key yang diperlukan adalah MB NR plus 1. Dengan MB adalah ukuran blok data dalam Word, dan NR adalah jumlah tahap dalam Word. Sebagai contoh, dengan kunci 128 bit yang diperlukan dari MB 10 plus 1 sub-key. Enkripsi dan deskripsi AES. Enkripsi adalah Advanced Encryption Standard. Terdiri dari 4 jenis transformasi bytes, sub-bytes, cipher, mixcolumn, dan round key. Pada setiap round, state mengalami transformasi tersebut secara berulang sebanyak n. Kecuali pada round terakhir di mana mixcolumn tidak dilakukan, proses ini dikenal sebagai round function dalam AES. Deskripsi. Transformasi cipher dapat dibalikan dengan diimplementasikan dalam arah yang berlawanan untuk menghasilkan inverse cipher yang mudah dipahami untuk algoritma AES. Transformasi byte yang digunakan pada inverse cipher adalah in shift rows, in sub bytes, in mixed column, dan around key. Proses steganografi. Steganografi melibatkan dua proses utama, penyisipan, embedding, dan decoding, dan ekstraksi, extraction, decoding. Penyisipan dilakukan dengan menyembunyikan pesan ke dalam file yang belum dimodifikasi, yang disebut media buffer. Media buffer dan pesan yang disisipkan menghasilkan media stego. Ekstraksi adalah proses menguraikan pesan yang tersembunyi dalam media stego. Dalam steganografi juga dapat digunakan kunci tersembunyi stego. Oke. Saat menguraikan pesan, para pihak terkait dalam steganografi termasuk embedder, ekstraktor, dan steganalisis. Singkat, steganografi adalah teknik untuk menanamkan pesan tersembunyi pada suatu objek buffer yang menghasilkan objek stego. Implementasi sistem, login free caches. Dalam menjalankan aplikasi free caches, yaitu buka aplikasi free crypto AES dan Stegano. Setelah itu akan muncul tampilan awal pada free cache, yaitu main display yang dalam terdapat form login. Pada form login tersebut, user harus memasukkan username dan passwordnya. Pengujian terhadap pesan teks transkripsi. Pengujian enkripsi terhadap sebuah pesan teks atau disebut plain text, di mana pesan teks plain situm yang transkripsi tersebut masih dapat dibuka, namun pesan teks menjadi teracak dan tersamarkan, sehingga informasi tersebut tidak dapat mengerti, dan hasil pesan teks yang transkripsi itu akan disimpan ke dalam sebuah file dokumen dengan type format file extension. Pengujian deskripsi terhadap sebuah pesan teks, yang dimana pesan teks yang terdeskripsi dengan kunci yang cocok tersebut dapat kembali ke pesan teks aslinya, sehingga informasi dapat dimengerti, dan tampilan informasi yang terdeskripsi akan disimpan ke dalam sebuah file dokumen dan dengan tipe format file extension. Pengujian deskripsi dilakukan untuk memastikan bahwa isi file dokumen dapat dikembalikan menjadi pesan teks aslinya. Dengan menggunakan kunci yang cocok, jika kunci yang digunakan sesuai, maka informasi dalam file dokumen dapat dimengerti. Namun, jika kunci yang digunakan tidak cocok, akan memunculkan pesan error dan output deskripsi tidak dapat dibaca atau dimengerti. Pengujian enkripsi dilakukan untuk menguji apakah file dokumen dapat terenkripsi dengan baik. Jika file dokumen berhasil terenkripsi, maka file tersebut tidak dapat dibuka tanpa menggunakan kunci yang sesuai. Selanjutnya, pengujian deskripsi dilakukan dengan menggunakan kunci yang cocok untuk mengembalikan file dokumen menjadi bentuk aslinya, sehingga file tersebut dapat dibuka. Hasil dari file dokumen yang terdeskripsi dengan kunci yang cocok akan tampil dalam bentuk yang dapat dibaca. Namun, jika kunci yang digunakan pada pengujian deskripsi tidak cocok, tidak akan ada outputnya. Deskripsi yang dihasilkan sebagai gantinya akan muncul pesan informasi invalid password yang menandakan bahwa kunci yang digunakan tidak benar. Percobaan sistem terhadap proses hidden output file compress. Dari pengujian sistem terhadap proses penyembunyian dan pembalian file terkompresi pada citra atau gambar, dapat disimpulkan bahwa saat menyembunyikan pesan atau file rahasia dalam citra
Citra tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan, kecuali pada ukurannya. Citra hasil pemurnian masih terlihat sama dengan citra aslinya, namun ukurannya menjadi lebih besar dibandingkan dengan citra yang aslinya. Proses sistem terhadap unhidden output. Pada proses unhidden atau pengembalian file terkompresi, dapat disimpulkan bahwa ukuran file kompresi yang diekstraksi tetap sama dengan ukuran file citra, yang sebelumnya telah menyembunyikan pesan atau file rahasia. Hal ini terjadi karena proses unhidden citra atau gambar diubah menjadi bentuk file kompresi tanpa melakukan decoding, sehingga ukuran citra tidak kembali ke kondisi semula tanpa adanya pesan tersembunyi. Jadi kesimpulannya itu, yang pertama, aplikasi FreeCaches memungkinkan pengguna untuk menggunakan teknik kriptografi, steganografi, atau kombinasi keduanya dalam pengamanan data informasi atau pesan rahasia. Yang kedua, sistem keamanan dalam aplikasi FreeCaches dirancang dengan lapisan keamanan yang kompleks untuk menjaga kerahasiaan data informasi atau pesan rahasia secara maksimal. Ketiga, meskipun file rahasia berhasil disembunyikan dalam file citra, informasi tetap terenkripsi dan tidak dapat dibaca tanpa proses deskripsi yang melibatkan file dokumen pada teks plain text. Yang dan terakhir itu, proses penyisipan pesan rahasia dalam file citra tidak mengubah citra secara signifikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Diaski ya. Selanjutnya setelah Diaski, Saya, Pak. oke, saat, oke, baik, silakan. Sebelumnya saya mau minta tolong Pak sama Pak Is untuk dia yang itu share screen karena saya ada kendala di device, Pak. Oke, baik, nggak apa-apa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saad Abdurrahman Amin. Kali ini saya akan melakukan review jurnal yang berjudul Peranan Kriptografi sebagai Keamanan Sistem Informasi pada Usaha Kecil dan Menengah, yang dibuat oleh Saudara Buyung Solihin Hasugian pada tahun 2017. Untuk keyword yang tersedia di jurnal ini, yang pertama ada kriptografi, keamanan sistem informasi, dan UKM. Abstrak. Kriptografi merupakan salah satu dari media komunikasi dan informasi kuno yang masih dimanfaatkan hingga saat ini. Kriptografi di Indonesia disebut persandian, yaitu secara singkat dapat berarti seni melindungi data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak dikehendaki, baik saat ditransmisikan maupun saat disimpan. Sedangkan ilmu persandiannya yang disebut kriptologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana teknik melindungi data dan informasi tersebut beserta seluruh ikutannya. Pendahuluan. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata, yaitu kripto dan grafia. Kripto artinya menyembunyikan, sedangkan grafia artinya tulisan. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi, seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data. Berdasarkan waktu kemunculannya, kriptografi dibedakan menjadi dua, yaitu kriptografi klasik dan kriptografi modern. Pada kriptografi klasik, proses enkripsi yang menggunakan perhitungan yang sederhana dan dapat dilakukan secara manual. Sedangkan pada kriptografi modern, proses enkripsi menggunakan perhitungan yang rumit dan melibatkan bilangan yang besar, sehingga diperlukan bantuan komputer. Untuk dalam jurnal ini, sang pembuat dalam pembahasannya menggunakan kriptografi modern sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah dari UKM tersebut. Sehingga saya hanya akan membahas macam-macam kriptografi modern secara singkat. Bidang kriptografi modern dapat dibagi menjadi beberapa area studi. Namun di jurnal ini juga akan dibahas beberapa yang pokok saja, yaitu pertama kriptografi kunci simetris, yang kedua kriptografi kunci publik atau asimetris, data encryption standard atau DES, Advanced Encryption Standard AES dan RSA.
Kriptografi kunci simetris. Kriptografi kunci simetris mengarah pada metode enkripsi yang mana baik pengirim maupun yang dikirim saling memiliki kunci yang sama. Namun kendalanya walaupun banyakkan kunci yang ada sedikit berbeda, namun masih berhubungan dalam kemudahan perhitungan. Kemudian ada kriptografi kunci publik atau asimetris. Kriptografi kunci publik yang juga dikenal sebagai kriptografi asimetris adalah sistem yang menggunakan pasangan kunci untuk mengenkripsikan dan mengautentikasikan informasi. Salah satu kunci dalam pasangan adalah kunci publik yang dapat, seperti namanya, didistribusikan secara luas tanpa mempengaruhi keamanan. Selanjutnya ada data encryption standar atau DES. Data encryption standar adalah algoritma kunci simetris untuk enkripsi data elektronik. Meskipun ukuran kuncinya pendek, algoritma ini sangat berpengaruh dalam kemajuan kriptografi modern. Algoritma ini memiliki panjang kunci sebanyak 56 bit, sehingga kurang aman untuk sebagian besar aplikasi saat ini. Hal ini menjadi bahan kritikan dari awal pembuatannya, sehingga ada penyajian ini telah digantikan oleh standar enkripsi lanjutan yaitu AES. Advanced Encryption Standard atau AES. AES ini adalah ekstensi untuk mikroprosesor berarsitektur maupun AMD yang dicetuskan oleh Intel pada Maret 2008. Utama dari ekstensi atau set instruksi ini adalah untuk meningkatkan kecepatan aplikasi yang melakukan enkripsi dan dekripsi menggunakan Advanced Encryption Standard. AES atau Advanced Encryption Standard ini adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar yaitu DEF yang sudah tidak berlaku. Algoritma AES ini digunakan untuk mengamankan data. Selanjutnya ada RSA. RSA merupakan algoritma kriptografi publik key yang paling terkenal dan banyak pengaplikasiannya. Algoritma kriptografi kunci publik mengacu pada sistem kriptografi yang mana memerlukan dua kunci yang berbeda. Satu untuk menenkripsi plain text, dan satunya lagi untuk mendeskripsi ciphertext. Penyandian public key menggunakan algoritma kunci asimetris. Sandi dibuat menggunakan public key, kemudian dikembalikan ke pesan aslinya menggunakan private key. Public key digunakan untuk mengubah suatu pesan menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca dan dapat dideskripsi menggunakan private key yang cocok. Kemudian masuk ke pembahasannya. Ada berbagai macam definisi usaha kecil menengah atau UKM di Indonesia yang diakui oleh semua departemen dan instansi pemerintah serta swasta di Indonesia. Melihat dari lingkup UKM, sumber dayanya baik sumber daya manusia maupun infrastruktur TI dan serta biaya, ada beberapa aplikasi kriptografi yang mungkin dapat diterapkan dalam lingkungan UKM. Untuk pihak UKM yang memiliki divisi TI sendiri, penerapan aplikasi kriptografi ini akan lebih murah dan mudah. Aplikasi-aplikasi tersebut yang dapat diterapkan antara lain enkripsi pada password, file, dan email. Pengguna diberikan ID dan password untuk mengakses sistem yang ada. Password dienkripsi untuk mencegah terjadinya akses ilegal terhadap sistem, misalnya pencurian data-data penting oleh mereka yang tidak berhak. Demikian juga enkripsi pada file-file penting yang dapat dilakukan, misalnya yang berisi tentang data keuangan. Untuk metode enkripsi yang digunakan dapat berbentuk enkripsi kunci simetris, misalnya menggunakan algoritma DES, RSA, dan lain-lain. Untuk mendapatkan algoritma enkripsi ini tidak dibutuhkan biaya karena dipublikasikan secara umum. Biaya yang dibutuhkan hanyalah biaya pengembangan dan biasanya biaya ini tidak terlalu besar jika pengembangannya dilakukan sendiri oleh divisi TI yang dimiliki UKM atau in-house development. Namun berbeda kalau yang tidak memiliki divisi TI sendiri, jadi harus melakukan penyewaan terhadap pihak yang memiliki kemampuan dalam penyelesaian masalahnya. Kemudian jika dibutuhkan mekanisme enkripsi password lain yang lebih aman sesuai dengan kebutuhan keamanan data yang lebih tinggi dalam UKM, dapat digunakan mekanisme one-time password untuk menggantikan mekanisme password statis. Keunggulan dari mekanisme one-time password sendiri, di mana password hanya digunakan satu kali saja setiap pengguna akan log on ke dalam sistem ini.
Ini adalah waktu penyerangan berhasil mendapatkan password, namun ia tidak dapat menggunakannya lagi untuk melakukan akses terhadap sistem. Teknik enkripsi yang dapat digunakan untuk mekanisme ini adalah teknik enkripsi simetris serta kunci rahasia. Kesimpulannya, kriptografi merupakan salah satu dari media komunikasi dan informasi online yang masih dapat dimanfaatkan hingga sekarang. Kriptografi Indonesia disebut selanjutnya yaitu secara singkat dan berarti melindungi data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak dikenal baik di saat ditransmisikan maupun di saat disimpan. Jadi karena ini udah diulang, jadi saya soal masukin kayaknya mungkin langsung ke bagian terakhir aja. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa kriptografi masih merupakan sistem yang efektif dalam keamanan dan proteksi serta dapat digunakan secara luas di berbagai bidang usaha dan teknologi, contohnya seperti UKM ini. Mungkin itu aja Pak dari saya. Mohon maaf atas kurang-kurangnya dan koneksi internet yang tidak stabil. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saat mau tanya, tadi itu kan berhubungan dengan UMKM ya. UMKM-nya apa ya? Apa jualan apa? Buat apa gitu? Yang agak menarik katanya kan judulnya buat UMKM. Halo? Iya Pak. Iya, yang tadi kan kamu bilang untuk Putus, UMKM Pak, ya. suaranya. Oh iya baik. Oke, saya ulangin. Oke, coba matiin video. Tadi kan kamu bilang judulnya untuk UMKM ya, kriptografinya. Itu UMKM-nya yang seperti apa ya? Oke, ya udah nggak apa-apa deh. Bentar, saya mungkin bisa ambil contoh dari yang dekat-dekat sini ya Pak. Karena di jurnalnya juga nggak dikasih contoh, cuma itu doang. Oh, nggak dikasih info di jurnal, nggak dikasih info ya untuk Iya, apa? nggak dikasih, jadi saya pembahasan untuk ya itunya doang Pak, buat UKM-nya doang. Oke, baik. Selanjutnya, kalau gitu, terima kasih untuk saat yang lain. Makasih Pak. Nanti juga isi. Saya Pak. Oke, Abdurrahman. Silakan Abdurrahman. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi ini membahas tentang jurnal pengembangan prototipe sistem kriptografi untuk enskripsi dan deskripsi data Office menggunakan metode Blaufish dengan bahasa pemrograman Java. Jurnal ini dibuat oleh Muhammad Nasir tahun 2016. Pemahaman konsep Blaufish. Blaufish adalah salah satu algoritma kriptografi simetris yang digunakan untuk enskripsi dan deskripsi data. Algoritma ini bekerja dengan menggunakan kunci yang sama untuk enskripsi dan deskripsi. Blaufish menggunakan blok zipper dengan ukuran 64 bit dan dapat menggunakan kunci dengan panjang 32 bit hingga 448 bit. Persiapan lingkungan pengembangan. Nanti akan dipandu cara menggunakan interaksi JDK atau Java Development Kit dan IT Integrated Development Environment seperti EG+ atau IntelliJ IDEA, memastikan sistem sudah terhubung dengan Libri atau API Blaufish yang diperlukan untuk pengembangan seperti Bounce Castle. Desain prototipe sistem kriptografi.
Identifikasi kebutuhan sistem seperti fungsi, inskripsi, deskripsi, pengelolaan kunci, dan penggunaan antarmuka. Desain struktur kelas dan metode yang akan digunakan dalam prototipe. Rancang antarmuka menggunakan queue jika diperlukan. Jika tidak, apa-apa. Implementasi sistem kriptografi. Buat kelas-kelas yang diperlukan seperti kelas untuk inskripsi dan deskripsi menggunakan Blowis. Pastikan bahwa library Blowis telah ditambahkan ke dalam proyek Java. Tuliskan metode-metode untuk inskripsi dan deskripsi data menggunakan algoritma Blowis. Implementasikan metode-metode untuk pengelolaan kunci seperti pembangkitan kunci acak dan penyimpanan kunci. Pengujian dan debugging. Uji sistem dengan menggunakan data uji yang beragam untuk memastikan keberhasilan inskripsi dan deskripsi. Periksa dan perbaiki kesalahan atau bug yang mungkin terjadi dalam kode pemrograman. Integrasi antarmuka pengguna. Jika diperlukan, buat antarmuka pengguna menggunakan framework Java seperti Java, FX atau Spring. Terapkan fungsi-fungsi yang diperlukan dalam antarmuka menggunakan pengguna, seperti memilih file, deskripsi, dan penyimpanan hasil. Oh ya, maaf, Bentar. Abdurrahman, bisa di slide-nya bisa di play. Gimana, Pak? Slide-nya di play. Soalnya ini masih gambaran, masih judul aja. Oh. Slide-nya di play. Udah keluar, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, yaudah lanjut di ini. Soalnya tadi saya baru ngeliat cuma di judul aja gitu, nggak sampai ke bawah. Oh, iya. Konsep, persiapan lingkungan, prototype sistem, analisis sistem grafi, pengujian debug, dan interaksi antarmuka pengguna, dokumentasi dan penyempurnaan. Dokumentasikan kode pemrograman dengan jelas, termasuk komentar yang menjelaskan setiap bagian penting. Tulis dokumentasi pengguna untuk memandu pengguna sistem. Periksa dan tinjau kembali kode pemrograman untuk meningkatkan efisien dan keamanan. Uji coba. Uji sistem secara menyeluruh untuk memastikan fungsionalitasnya yang baik. Pastikan sistem dapat mengamankan data Office dengan baik dan mampu mengatasi berbagai skenario pengguna. Manfaatnya adalah keamanan data. Dengan menggunakan metode Blowis, data Office dapat diamankan dengan baik. Blowis adalah algoritma kriptografi yang kuat dan telah diakui secara luas untuk keamanannya. Perlindungan privasi. Data pribadi dan rahasia dalam dokumen Office dapat dilindungi dengan baik. Hal ini penting terutama dalam konteks data bisnis atau data klien yang memerlukan perlindungan privasi. Ketika ada keandalan sistem. Pengembangan prototipe sistem kriptografi menggunakan bahasa pemrograman Java memungkinkan pembuatan sistem yang handal dan stabil. Fleksibilitas dan skalabilitas. Penggunaan bahasa pemrograman Java memberikan fleksibilitas dan skalabilitas dalam pengembangan sistem. Sistem kriptografi dapat dengan mudah ditingkatkan atau diperluas. Yang kelima adalah keterbacaan dan keterjangkauan. Bahasa pemrograman Java memiliki sintaks yang jelas dan mudah. Kesimpulannya adalah dalam pengembangan ini algoritma Blowis digunakan sebagai metode inskripsi dan deskripsi untuk mengamankan data Office. Kunci yang sama digunakan dalam proses inskripsi dan deskripsi. Selain itu, langkah-langkah penting seperti pemilihan library atau API, Blowis implementasi inskripsi dan deskripsi dengan menggunakan algoritma Blowis, mengelola kunci dan penggunaan sistem juga dilakukan. Terima kasih, saya Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan, Pak? Cukup sih, nggak apa-apa untuk bersikat waktu untuk yang lainnya. Di sini dia nanya, bukannya untuk 5 tahun terakhir ya? Iya sih, saya kasih keringanan.
Oke, nggak apa-apa, lebih dari 5 tahun, tapi jangan untuk masalah nilai saya nggak bisa samakan dengan yang ini ya, apa namanya, kurang yang apa namanya masih yang di bawah 5 tahun atau pas 5 tahun, jelas pasti beda. Itu aja sih. Maksud saya kasih keringanan daripada nggak ada, karena kalau kalian nggak ngerjain tugas, saya bilang saya kasih info lagi, kalau ngerjain tugas pasti nilainya turun ya, turun drastis ya, bisa paling bagus C, bisa E atau D gitu. Karena kalau di total masukin nilai apa namanya, nilai absensi UTS UAS, iya pastinya kurang gitu. Walaupun tes UASnya mungkin dapat bagus gitu ya, dapat 80 90 tetap aja pasti jatuh gitu, karena saya itu masukin tetap kayak kurang seperti itu. Jadi memang tugas ini sebagai istilahnya pengangkat kalau kalian dapat tes UAS tuh kurang memuaskan seperti itu. Oke, baik, Abdurrahman, terima kasih. Selanjutnya yang lain. Ayo, Pak. Saya Farid, silakan Farid. Iya, Pak. Saya Pak Farid. Langsung aja send screen ya, Pak. Yes, silakan. Yang sudah ini silakan tolong diupload di assignment-nya. Apa kelihatan gitu, Pak? Kelihatan? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Iya. Ada telepon. Halo, Pak. Iya, silakan. Apa kelihatan, Pak? Sudah kelihatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya bakalan menjelaskan review jurnal tentang menganalisa kinerja Honey Inscription dan Blowfish pada proses enkripsi dan deskripsi. Jurnal ini ditulis oleh Sujarretno dan Novian Haskins pada tahun 1 April 2018. Oke. Di sini saya bakal menjelaskan apa itu Honey Inscription. Jadi Honey Inscription adalah sebuah metode enkripsi yang memperkenalkan elemen palsu ke dalam pesan rahasia untuk membingungkan penyerang. Jadi konsep ini berbeda dengan metode enkripsi tradisional yang hanya mengubah teks asli menjadi kode acak. Dengan menggunakan elemen palsu, Honey Encryption dapat melindungi data sensitif dari serangan brute force dan menciptakan lapisan pelindung tambahan. Nah, di sini saya udah ada cara kerja Honey Encryption. Di sini saya rubah kata-katanya jadi gampang karena pada jurnal itu mungkin agak sulit dipahami dan juga panjang konsepnya. Cara kerja Honey Encryption itu singkatnya adalah dengan menambahkan elemen palsu ke dalam pesan rahasia. Jadi sehingga membuat tampak seperti pesan yang valid. Nah, jadi dengan proses itu jadi bikin penyerang tadi bingung. Perasaan ini udah benar tapi ternyata salah gitu. Nah, namun hanya penerima yang memiliki kunci rahasia yang tepat dapat mengidentifikasi elemen palsu dan mendeskripsi pesan aslinya. Kelebihan dari Honey Encryption ini adalah bahwa ia dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat daripada metode encryption tradisional. Namun, kekurangannya adalah bahwa proses encryption dan description membutuhkan waktu yang lebih lama karena adanya elemen palsu yang harus
identifikasi. Nah, oke, next saya bakal menjelaskan tentang Tes, apa suaranya itu nggak ada. blowfish. Kenapa, Pak? Apa suara saya ada, Pak? Oke, apa itu blowfish? Blowfish adalah salah satu algoritma encryption simetris yang dikembangkan oleh Bruce Skinner pada tahun 1993. Algoritma ini cukup populer digunakan karena kecepatan dan keamanan yang baik. Cara kerja blowfish adalah dengan memecahkan data menjadi blok-blok yang sama besar. Lalu setiap blok dienkripsi secara independen menggunakan kunci yang sama. Kunci yang digunakan dapat berukuran hingga 448 bit. Oke, selanjutnya perbandingan. Karena tadi kita tentang dia menganalisis. Jurnalnya sini udah masuk ke bagian perbandingan performa. Dalam melakukan perbandingan performa antara algoritma honey encryption dan algoritma blowfish, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, honey encryption memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan blowfish karena kemampuan dalam menghasilkan ciphertext palsu yang sulit diprediksi. Namun, hal ini juga membuat proses encryption dan description jadi lebih lambat dan memerlukan sumber daya yang lebih besar. Sementara itu, blowfish memiliki kecepatan yang lebih tinggi dan memerlukan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan honey encryption. Namun, tingkat keamanan tidak sebaik honey encryption karena blowfish rentan terhadap serangan brute force. Oleh karena itu, pemilihan algoritma yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan yang tinggi keamanan yang diinginkan. Nah, jadi di sini ada kelebihan dan kekurangan. Jadi honey encryption bisa tahu dia memiliki kelebihan mengamankan data karena menggunakan teknik penyandian yang berbeda dengan algoritma encryption lainnya. Dan honey encryption pesan asli dienkripsi dalam pesan palsu sehingga sulit bagi penyerang untuk membedakan pesan asli dari pesan palsu. Namun, kelemahan dari honey encryption adalah membutuhkan waktu lebih lama proses enkripsi dan deskripsi dibandingkan dengan algoritma enkripsi lainnya. Sementara itu, blowfish memiliki kecepatan yang tinggi dalam proses enkripsi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kita langsung aja ke kesimpulan. Jadi kedua algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Algoritma honey encryption memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi karena kemampuan untuk membingungkan penyerang dengan menghasilkan beberapa kunci palsu saat deskripsi. Namun algoritma ini memiliki kelemahan pada performa yang lebih lambat. Nah, jadi kesimpulannya itu bisa kita tahu kan di mana ada yang lebih cepat, tapi seperti blowfish dia lebih cepat. Namun sistem keamanannya itu tidak lebih tangguh daripada honey encryption. Sebaliknya honey encryption tadi dia karena bisa menghasilkan banyak ciphertext, hal itu yang bikin dia menjadi lebih lambat. Tapi dengan bisa menghasilkan sebanyak itu dia lebih aman daripada yang blowfish tadi. Oke, mungkin review saya sekian itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ahmad Farid. Selanjutnya. Saya, Pak. Oke, baik. Silahkan, Gary. Udah lanjut di time. Sebelumnya saya mau minta tolong Faiz untuk share screen, Pak. Oh, oke, baik. Ini kayaknya rumahnya dekatan ya. Enggak, Pak, lagi ada kendala, Pak. Oke, baik. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan jurnal tentang implementasi pengamanan data pada dokumen menggunakan algoritma kriptografi Advanced Encryption Standard yang dibuat oleh Muhammad Azri, Dadang Iskandar Mulyana, Faisal Joko Prasetyo Sari, dan Irhan Ali, yang dibuat oleh tahun 2022 Februari.
selanjutnya. Selanjutnya. Kedengeran nggak Pak suara saya Pak? Ya, terdengar cuman memang agak dengung-dengung dikit gitu. Tapi nggak apa-apa. Nanti bisa lanjut. Halo Pak. Selanjutnya Is. Oke, latar belakangnya. Perkembangan teknologi terkini telah memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan bertukar data dan informasi tanpa batas jarak atau waktu dengan mengingatkan tuntutan keamanan atas kerahasiaan informasi yang dipertukarkan, maka tuntutannya akan tersedia data dan sistem keamanan informasi yang lebih baik untuk melindungi data dari ancaman pencurian data. Oleh karena itu, pengembangan metode pembelajaran ilmiah untuk melindungi data merupakan dampak positif dari adanya sistem keamanan untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Desa Cipinang, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jakarta mempermasalahkannya adalah belum tersedianya sistem keamanan untuk membackup data. Oleh karena itu, masih relatif mungkin bagi seorang yang tidak memiliki kewenangan untuk menjanjikan presentasi untuk menggunakan edit data presentasi, termasuk tanggal presentasi peserta jam kesmas. Lanjutnya, tadi Pak lagi batuk juga Pak. Ya, nggak apa-apa. Itu mundur. Tadinya itu mundur mundur. Oke, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui konsep kriptografi untuk pengembangan data berbasis teks dengan menggunakan algoritma AES. Algoritma AES dipilih karena kemampuan dalam enkripsi dan dekripsinya data dengan panjang kunci yang bervariasi yaitu 128 bit, 192 bit, dan 296 bit. Dan perbedaannya panjang kunci ini nantinya mengurangi jumlah putaran pada algoritma AES. Pengamanan file dengan menggunakan teknik kriptografi telah banyak dilakukan dalam berbagai penelitian. Tampaknya penelitian yang hanya menggunakan algoritma kriptografi telah ditinggalkan dan berkali menggunakan kombinasi asimetri dan simetri dalam penelitian ini. Ada yang menggunakan tertentu untuk mengekskripsikan dokumen yang dan pesan teks menggunakan algoritma advanced encryption standar. Selanjutnya, is. Selanjutnya is Advanced Encryption Standard. Historinya, pada tahun 1957 kontes pemilikan satu standar algoritma kriptografi baru menggantikan DESS dimelalui dan diikuti oleh 21 peserta yang seluruh dunia. Setelah melalui tahap seleksi terketat pada tahun 1999 hanya tinggal 5 calon, yaitu algoritma Ross Anderson University of. Algoritma ini terpilih sebagai algoritma kriptografi yang selain aman juga efisien. Dalam implementasinya dinobatkan sebagai AES. Nama Rijksdale itu sendiri berasal dari gimana nama penemuannya. Lanjut is. Advanced Encryption Standard keamanannya. Masalah keamanan merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah sistem informasi. Masalah keamanan ini sering sekali kurang mendapatkan perhatian dari para pemilik dan pengelola sistem informasi. Seringkali masalah yang keamanan berada di urutan kedua, bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap seperti apabila mengganggu performasi dari sistem, seringkali keamanan dikurangi atau ditiadakan. Yang dikutip oleh Raharjo, pengelolaan terhadap keamanan dapat dilihat dari sisi
pengelolaan risiko, risk management. Lebron dalam Lee 2022 yang dikutip oleh Ratner menyarankan menggunakan risk management model untuk menghadapi ancaman manajemen managing stage. Ada tiga komponen yang memberikan kontribusi kepada risk, yaitu aset, vulnerabilitas, dan threats. Selanjutnya, selanjutnya. Advanced Accuracy Standard algoritma kriptografinya. Menurut Arius 2006, algoritma kriptografi terdiri dari 3 fungsi dasar, yaitu enskripsi merupakan pengamanan data yang dikirim agar terjaga kerahasiaannya. Pesan asli disebut plain text dibuat menjadi kode-kode yang tidak dimengerti. Enkripsi bisa diartikan sebagai cipta atau kode. 2 kunci merupakan kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi. Kunci terbagi menjadi 2. Bagian dari yaitu kunci rahasia private key dan kunci umum public key. 3. Definisi kebagian dalam enkripsi pesan yang dienkripsikan kembali ke bentuk awal. Algoritma yang digunakan berbeda untuk enkripsi. Algoritma triple DES atau triple data encryption standard adalah algoritma sistem metris pada kriptografi yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara penyediaan data. Proses yang digunakan dalam menyediakan data yaitu proses ekskripsi dan proses dekripsi. Triple DES lebih aman dari DES dikarenakan mengalami enkripsi 3 kali. Awalnya ukuran kunci sandi DES yaitu 56 bit sudah cukup padat pada saat algoritma ini dibuat. Namun dengan meningkatkan kemampuan komputasi, serangan brutal setelah mungkin terjadi. Selanjutnya, slide selanjutnya. Satu metode. Selanjutnya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan datanya penelitian ini menggunakan metode penelitian terapan di mana jenis penelitian bertujuan untuk memberikan solusi praktis terhadap permasalahan tertentu. Penelitian ini tidak menitik beratkan pada pengembangan ide, teori, atau ide apapun terjadi pada penerapan penelitian dalam kehidupan sehari-hari, di mana ciri untuk utama di penelitian ini adalah tingkatan abstraksi rendah dan manfaat atau efeknya yang dapat dirasakan secara langsung. Didasarkan pada asumsi dasar bahwa AES merupakan kelanjutan dari algoritma enkripsi data acquisition standar YS yang mana melakukan dianggap setelah habis karena faktor keamanan, apalagi kriteria pemilihan AES didasarkan pada 3 kriteria utama, yaitu keamanan, harga, dan karakteristik algoritma serta implementasinya. Lanjut, rancangan aplikasi. Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan gambar merupakan proses enkripsi AES dapat digambarkan seperti gambar. Ada gambarnya Pak ya. Berdasarkan anggapan dasar tersebut, maka penulisan dapat menyimpulkan hipotesis bahwa jika implementasi enkripsi dan dekripsi AES diterapkan, maka keamanan data informasi peserta seleksi jam skesmas yang ada akan diberikan maksimal lebih aman karena AES menggunakan kunci internal yang berbeda-beda. Maka proses pemutaran enkripsi dan dekripsi AES 1298 yang dikerjakan sebanyak 10 kali, sedangkan pada proses enkripsi dekripsi AES 192 proses pemutaran akan dikerjakan 12 kali. Untuk menggunakan AES 296 proses pemutaran akan dikerjakan 14 kali. Selanjutnya ini proses enkripsi AES ya Pak. Ada enroll key, separators, safe row, mix columns, atau of key, dan sub by text safe row and row. Ini outputnya ini row key-nya ini final row-nya Pak. Selanjutnya keeper key-nya internal. Selanjutnya kerangka berpikir penelitian berdasarkan gambar 2 penelitian untuk penelitian beberapa temuan yang
peroleh pada lokasi penelitiannya itu di Desa Cipinang, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Setelah dilakukan studi pendalaman melalui observasi yang wawancara dengan bagian arsip, permasalahannya itu satu permasalahan yang didapat pada desa yaitu hanya menggambarkan sistem backup data secara mirroring, sehingga kesempatan atau peluang penyalahgunaan data atau edit dalam penting masih tergolong tinggi. Permasalahan selanjutnya yaitu pihak yang berwenang masih bisa dengan bebas mengubah berkas teks dokumen penting yang terdapat di desa. 3. Belum tersedianya sistem keamanan data untuk mengamankan data penyelesaian calon peserta Jamkesmas. Selanjutnya, ini kerangka berpikir penelitiannya, Pak. Problemnya itu ada masalahnya yang tadi udah dibahas, dan solusinya range-nya perencanaan sistem keamanan data. Pengamanan data menggunakan metode AIS kriptografi, software itu PHP sama MySQL, dan software implementation-nya itu implementasi enkripsi dan grafisi metode kriptografi AIS untuk mengamankan data seperti peserta Jamkesmas. Resultnya itu program aplikasi penerapan metode AIS pada sistem keamanan data seleksi seperti Jamkesmas di Desa Cipinang, Kecamatan Jarajaru, Kabupaten Majalengka. Selanjutnya, ini hasil pengujian dan forum loginnya ya. Selanjutnya, ini rancangan aplikasi tampilan dari form loginnya. Ada user, ada passwordnya juga. Bisa sign in. Selanjutnya. Ini juga tampilan from deck inskripsinya. Di dalam sini itu kayak ada data inskripsi, file inskripsi bisa ditaruhin filenya juga, dan riwayat inskripsinya juga ada username-nya, ada lain-lainnya sebagainya. Selanjutnya masih yang sama selanjutnya Nah, tampilan from rekam jejak. Ini tampilannya riwayat, ada rekamannya, username-nya, sama adminnya ya. Selanjutnya kesimpulannya, pada kesimpulan mengenai penulisan yang berjudul implementasi pengamanan data pada dokumen menggunakan algoritma kriptografi Advanced Encryption Standard atau YES, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan keamanan pada data atau dokumen hasil seleksi para peserta Jamkesmas sehingga dapat lebih maksimal karena data yang disimpan telah terintegrasi dan hanya bisa dilihat keaslian file tersebut. Jika file tersebut selama dikirimkan setelah ini file yang sudah dienkripsikan, maka akan berubah ekstensi menjadi AES, dan file yang sudah dienkripsikan akan kembali menjadi ekstensi seperti semula tanpa mengubah file keasliannya tersebut. Diharapkan dengan dibuatnya sistem keamanan data ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga membantu pilihan desa yang menggunakan data pentingnya, contohnya yaitu data servisi peserta Jamkesmas. Sekian, terima kasih dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Gary ya. Ya Pak, maaf Pak. Lagi habis. Terima kasih udah ini. Presentasinya oke. Buat jadi ada implementasi buat di Jamkesmas ya. Yang mana mungkin kalau paham sih saya kalau di ini biasanya agak kurang hati-hati, kurang ini ya, gimana ya, agak sedikit kurang hati-hati lah. Oke, yang lain ada lagi? Kalau saya di catatannya Heidi, Yazid, Dava, Ahmad Nathan, Tommy, Saharul, Diaski, Saat, terus Abdurrahman, ada Ahmad Pan sama Gary.
Oke, kayaknya sudah nggak ada yang kelewat ya. Jangan lupa di-upload di e-learning, di tugasnya ada, assignment-nya, PowerPoint dan apa namanya papernya ya. Oke, itu aja pesan dari saya. Jangan lupa dipelajarin aja materinya sama tadi soalnya. Saya akhiri kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan sih. Minggu depan udah selesai. Udah tinggal minggu tenang. Lalu ada UAS. UASnya kurang lebih sama kayak model-model UTS. Waktunya juga sama kurang lebih. Tinggal di ini aja apa namanya dipelajarin aja. Terus jangan sampai telat dikumpulinnya. Tugasnya disubmit juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya,